Salam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Malam hari ini saya percaya bagi Bapak Ibu yang menyaksikan, mungkin lewat HP atau yang lain, saya percaya kuasa Tuhan tetap melalui kita dan Tuhan tetap memberkati kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, kuasa dan tidak dibatasi dengan kondisi apapun. Biar malam hari ini saya percaya Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, maka akan terjadi mujizat di dalam kehidupan kita semua. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini karena anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh dapat berkumpul bersama-sama, kami boleh beribadah, memuji menyembah Engkau saat ini. Saya percaya kuasa-Mu tetap melawan kami semua, baik di tempat ini maupun jemaat yang menyaksikan di rumah dimanapun berada. Oleh sebab itu Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita bersama-sama karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Kita bersukacita karena Tuhan luar biasa. Bersyukur Tuhan karena kasih yang begitu besar. Kau menebus kami, Kau menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau bahkan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Bukan harapan di dalam kesesatan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku.
besar mulia kasih-Mu, katakan korbankan hidup, curahkan darah, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan ingat kesesatan, katakan akulah perbuatanku, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita satukan dalam ibadah bersama pada saat ini. Kita akan menerima kebenaran firman Allah sebagai dasar kehidupan kita bersama. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan, yang ada di tengah-tengah kami, bersama kami, yang sungguh mempedulikan kami sekaliannya, di mana malam ini, saat ini kami dapat berbakti kepada Engkau, dan saat bentar lagi kami menerima kebenaran firman Allah. Biarlah kuat kuasa-Mu meliputi kami sekalian, agar kami bisa menerima firman di dalam hati kami, dan menjadikan kami sekalian hidup di dalamnya, sehingga hidup kami betul-betul sesuai dengan rancangan Tuhan, hidup yang mempermuliakan nama Allah sepanjang kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau secara khusus akan menjadikan kami sekalian pendengar dan pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami betul-betul sesuai maksud panggilan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami menyambut kebenaran firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan baca di dalam Yohanes, panggilan dan penyertaan Tuhan, ya. Panggilan dan penyertaan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, 44 mulainya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka
Semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar untuk antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, sebagai umat Kristiani harus memahami betul-betul dari seluruh isi Alkitab. Kita dipanggil ini bukan karena kita baik, kita dipanggil karena kasih karunia saja, ya. Allah begitu mengasihi si dunia ini dan diberikan anaknya tunggal Yesus Kristus. Siapa yang percaya dan menerima dia akan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian memahami bahwa hidup dunia ini sementara. Hanya di dalam Yesus ada janji hidup selama-lamanya. Itu sebabnya selama di dunia ini, setiap umat percaya jangan sampai kurang erat hubungannya dengan Tuhan atau kurang berterima kasih, ya. Kurang berterima kasih, kurang bersyukur, kurang dengan kata lain menjunjung, menghargai korban Kristus. Sebabnya mulai malam ini atau saat ini kita mari kembalikan posisi kita yang mana kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Sebab Tuhan sudah berjanji, siapa makan tubuhku, dagingku, minum darahku, aku di dalam dia, dia di dalam aku. Ini hal yang penting. Hidup di dunia ini tanpa Tuhan atau Yesus atau Roh Kudus tidak mungkin bisa berjalan sampai garis akhir. Karena di dunia ini penuh dengan tantangan, rintangan, halangan, kesulitan, kesukaran. Terlebih ada kuasa setan yang memang ini menghendaki supaya setiap orang percaya juga mengalami kegagalan, artinya patah di tengah jalan. Sedangkan Tuhan menghendaki dalam engkau setia sampai mati, yang engkau akan beroleh hidup yang kekal.
Jadi kekristenan ini bukan sekedar atau semau kita. Kita harus betul berjuang habis-habisan sehingga kita akan menjadi pemenang. Sehingga dengan kata lain, tidak pernah menyerah, tidak pernah lemah, tetapi maju, bersemangat terus dalam mengiring kepada Tuhan. Jangan sampai kita menoleh ke belakang. Satu contoh dalam Kejadian ditulis tentang istri Lot, ya menoleh ke belakang dan akhirnya binasa. Pandangan kita hanya ke depan, kepada Yesus yang selalu ada di depan kita, karena Dia adalah gembala yang setia untuk kita. Kita ini domba-dombanya, dan gembala itu akan memimpin kita sepanjang hidup kita. Pimpinan Tuhan itu berupa satu, melalui Roh Kudus, sehingga waktu kita percaya dimeterai dengan Roh Kudus, tujuannya supaya kita hidup tidak lagi menurut manusiawi kita, atau dengan kata lain mau kita sendiri. Dengan kata lain berubah setelah menjadi percaya, aku mau mengikuti petunjuk pimpinan Tuhan, sehingga belajar menyerahkan hidup ini setiap pagi. Saya sudah pernah berkata mengenai doa fajar itu penting sekali. Satu bukti kita ini berserah dalam pimpinan Tuhan. Umat Kristiani jangan hidup mau sendiri lagi, hidup menurut hawa nafsu daging, keinginan sendiri, kodrat lama. Tetapi kita hidup dalam kodrat ilahi, kodrat Allah atau kodrat Roh Kudus, sehingga tiap pagi harus bangun dan berdoa, menyerahkan diri kepada pimpinan Tuhan, agar kita dengan kata lain tiap waktu, dengan kata lain berjalan dengan Allah yang terkenal, yang disebut Immanuel. Di mana saja, kapan saja kita bersama Allah, sehingga dengan kata lain tidak punya khawatir, tidak punya cemas, ataupun dengan kata lain mengalami yang namanya kebingungan, tetapi berjalan dengan aman, tenang sampai seterusnya dan selama-lamanya. Itu sebabnya kekristenan perlu dipahami baik-baik. Hidup ini harus bersama Tuhan senantiasa. Oleh bangun pagi, Immanuel, Allah beserta kita. Nah, itu sebabnya kita harus juga mengikuti petunjuk firman. Nah, ini perlu sekali. Jangan malas baca Alkitab, jangan malas ke gereja dengan khotbah ibadah, sehingga ditulis dalam Kisah 2 ayat 42. Ini dasar kekristenan yang perlu terus diingat-ingat. Kisah pasal 2 ayat 24 demikian. Kisah pasal 2 ayat 24 ditekankan demikian. Bunyi kitab suci. Mereka bertekun setelah menjadi percaya, terima Tuhan Yesus jadi anak Tuhan. Kata bertekun ini dengan kata lain memiliki satu niat, satu tekad. Dengan kata yang terutama apa? Yaitulah mengutamakan Tuhan selama melalui ibadah, ya. Tapi Alkitab jelas mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kitab suci harus betul-betul juga diperhatikan, dibaca baik-baik, sehingga dengan demikian mendapatkan petunjuk-petunjuk ilahi dari kitab suci, sehingga dengan kata lain kita tidak akan kesasar dalam perjalanan kita. Hidup ada petunjuk yang dari ilah Allah, dan dengan demikian kita akan berjalan terus sesuai kehendak dari Tuhan. Dan dalam persekutuan ibadah, yang ketiga adalah mereka selalu berkumpul memecahkan roti perjamuan suci. Berkumpul ini dengan kata lain belajar kepada kita hidup berkasih-kasihan. Bila ada kurang
perselisihan atau kurang senang, saling memaafkan, ya, saling mengampuni, saling melupakan yang sudah, agar persekutuan kita sebagai keluarga Allah itu dengan kata lain senantiasa kondisinya baik, sehingga bisa jadi contoh dari orang luar supaya betul-betul umat Kristiani itu adalah umat yang rukun, ya. Rukun oleh keluarga, rukun dengan teman-teman, rukun dengan tetangga. Jadi kita harus tahu siasat iblis. Iblis itu merusak kesatuan dan persatuan untuk kerukunan. Tapi Roh Kudus, Tuhan Yesus akan membawa pada kita satu persekutuan ilahi yang disebut warga surgawi yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, keempat adalah dalam dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berjalan suci boleh saja makan dan harus, tapi dijaga hatinya. Jangan sampai kita ada perselisihan, jangan sampai kita ada kurang berselisih atau bermusuh, ya, bermusuh atau dengan ada kebencian dan sebagainya. Jangan sampai ada. Kristen itu kena berkasih-kasihanlah satu dengan yang lain. Itulah yang disebut warga gereja atau umat Tuhan yang dikehendaki Tuhan. Kembali kepada Yohanes pasal yang ke-6 tadi dikatakan demikian. Di dalam ayat yang ke-47 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya hingga mempunyai hidup yang kekal. Ada satu jaminan bahwa kita sekalian yang percaya akan menerima hidup kekal. Tapi bagi mereka yang betul-betul kehidupannya memiliki yang namanya bahasa taat sepanjang hidup kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, kepada firman-Nya. Dengan kata lain, hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, ya. Sebab ternyata dalam kehidupan Kristiani banyak yang mendengar firman, banyak yang kehidupannya itu kurang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Jadi dalam ini taat sampai garis akhir, saat sepanjang waktu, sehingga dengan demikian jangan hanya mendengar, ngerti, tahu dan sebagainya, tapi ketaatan itu merupakan buah kehidupan umat Kristiani. Itulah hidup yang baru dalam Tuhan, dan semakin dibarui, semakin disempurnakan, sehingga kehidupannya betul-betul menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, ya. Jadi akhirnya nanti Bapak Ibu sekalian, orang percaya itu bukan hanya orang percaya, tapi kehidupannya harus serupa, segambar dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga dikatakan demikian, ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan,
fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Jadi sesungguhnya kekristenan ini tujuannya makin serupa dan segambar dengan Kristus, sifat-sifat karakternya atau kepribadiannya, sehingga dengan demikian kita sekalian akan betul-betul menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga di dalam hal ini, di dalam kita ini Allah memberikan yang namanya kuat kuasanya yang menjadi kita mampu. Yang penting kita menyerahkan hidup ini kepada Dia. Kita baca ayat selanjutnya di dalam Yohanes pasal yang ke-6 tadi. Kita baca selanjutnya. Akulah roti hidup, inilah yang kamu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roh daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar untuk sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan roh daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan Yesus menyatakan tentang kematiannya di atas kayu salib, juga bicara mengenai kebangkitannya pada hari yang ketiga. Ia naik ke surga dan rohnya dicurahkan untuk gerejanya, sehingga gereja Tuhan dipenuhi Roh Kudus dan mereka menjadi manusia ilahi atau manusia baru yang semakin disempurnakan. Sehingga dia berkata ayat 3, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi inilah intinya kekristenan, di mana kalau kita makan tubuh Tuhan, minum darahnya berjalan kudus, maka Tuhan tinggal dalam kita, kita di dalam Tuhan. Sehingga dengan demikian betul-betul kita sepanjang hari penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, hidup dalam kemenangan, sorak-sorai, puja-puji Tuhan senantiasa. Sehingga persungutan yang akan ada, tetapi kehidupannya akan betul-betul hari-hari penuh dengan memuja dan memuji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kekristenan mengenal namanya dengan kata lain puja-pujian Tuhan. Sehingga di atas pujian itu kita juga merasakan hadirat Allah. Jangan dengan ketahuan kurang memahami, dalam Mazmur 22 ayat 4, Allah hadir atas puji-pujian, sehingga juga melatih kepada kita, mulut kita atau lidah kita ini jangan dipakai yang lain, ya, Bapak, ya, kata-kata yang dapat pantun. Jaga baik-baik, banyak puji-pujian kepada Tuhan, kemenangan dan kita, apa yang kita ucapkan dari kita akan terjadi. Kita baca selanjutnya
Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, dan bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kekasih dalam Tuhan, betul-betul kebenaran ini menjadikan kepada kita sekalian hormati kematian Tuhan, sehingga seluruh isi dunia, semua umat percaya selalu menghargai namanya hari kematian Tuhan yang disebut Pesah, ya, bukan Paskah. Paskah itu kebangkitannya, Pesah sebetulnya begitu. Sehingga di seluruh dunia orang percaya selalu memperingati hari kematian Tuhan yang disebut Jemaat Agung. Haleluya. Dari sini supaya kita semua makin memahami bahwa kehidupan Kristiani ini sekali lagi akan tidak sendiri, bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian kita sekalian dalam kehidupan ini ada satu kepastian di dalam kehidupan kita. Janji Allah itulah yang menyertai kita sepanjang jalan hidup kita, sehingga hidup kita dengan kata lain tidak khawatir lagi, tidak cemas, takut-takut, tetapi dalam hati ini selalu ada ucapan terima kasih sama Tuhan dan berjalan terus bersama Allah. Sebab jangan sampai ada yang akhirnya mundur atau tinggalkan Tuhan. Sebab siapa yang meninggalkan Tuhan akan mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Saya akhiri dalam 1 Timotius, ini firman Tuhan. Timotius pasal yang pertama ditekankan supaya dijaga baik-baik, jangan sampai ada terseret kembali akan dunia ini, ya. 1 Timotius pasal yang tadi dia tak tadikan 1 Timotius pasal 4 ya 13. 1 Timotius 4 ayat yang ke-13, demikian bunyi kitab suci. 1 Timotius 4 ayat 13 dan 16. Satu Timotius 4 ayat yang ke-13, demikian bunyi kitab suci. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan menumpangkan tangan sidang penatuan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau.
Ini pesan khusus untuk setiap kita yang mengiring Tuhan, terutama yang menyampaikan kebenaran Allah, supaya kita jangan sampai nantinya mengalami satu kekalahan. Sebab si setan itu sangat, dengan kata lain, menyerang kepada siapa yang maju di dalam Tuhan. Tapi bagi kita sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari tunduk kepala. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada kami, sehingga kami sekalian makin memahami kehidupan yang sesungguhnya, hidup di dunia ini sampai hidup di surga atau kekekalan hanya ada di dalam Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya biarlah kami sekalian belajar dalam segala hal, mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena langit dan bumi akan lalu, firman-Nya akan kekal selama-lamanya. Sampai di antara kami ada yang meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, tapi semua kami bersungguh-sungguh dan makin bersungguh-sungguh, karena hari-hari adalah hari-hari zaman akhir, sehingga tanda-tanda zaman menyatakan supaya kami lebih giat, lebih bersungguh-sungguh, lebih bertekun di dalam Tuhan, sehingga dengan demikian sampai akhir garis akhir. Terima kasih. Tuhan berkati semua kami sekalian, dan kami sekalian menjadi pribadi-pribadi yang kehidupannya berkenan kepada Tuhan. Kepada segala puji hormat bagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bisa kebenaran ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita. Kita akan satu pujian bahwa Tuhan tidak pernah mengingat segala pelanggaran kita. Tuhan tidak pernah mengingat segala dosa-dosa kita. Dia sudah mengampuni kita. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih Tuhan, betapa
kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, setelah kita menerima kebenaran firman Allah, kita akan memasuki acara makan tubuh Tuhan dan minum darahnya. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih banyak Kau telah memberikan kami kebenaran firman Allah yang menyadarkan kami betapa luar biasanya kasih-Mu, kebaikan Tuhan atas kami sekalian, mana memanggil, memilih, menetapkan menjadi warga kerajaan Allah. Dan kami akan dimeteraikan dengan makan tubuh Tuhan dan minum darahnya, bukti kematian di atas kayu salib, menebus segala dosa-dosa kami. Jika kami mengambil keputusan, jangan sampai ada keinginan untuk berdosa lagi, tapi keinginan kami, kerinduan kami untuk hidup taat atas setiap kehendak Allah dan kebenaran firman-Nya. Terima kasih, Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas tubuh darah-Mu dan curahkanlah kuat kuasa-Mu yang memberikan kami sekalian kemampuan untuk taat kepada Tuhan dari hari ke hari, waktu ke waktu, saat terusnya dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita dan kita mendengar firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kasih Tuhan, mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan tinggi-tinggi lewat kepala. Dengar firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Segala kebesaran dan kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan.
yang telah memberkati kami sekalian lewat firman-Nya, terlebih lewat tubuh dan darah Tuhan, yang membuat kami tergenang senantiasa akan kasih dan kebaikan kemurahan Allah dalam hidup ini, supaya kami sungguh-sungguh cinta Tuhan lebih dari segala-galanya yang lain. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Segala puji hormat bagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Ya. Mari kita undang semua berdiri dan kita akan selesaikan ibadah kita dengan doa berkat. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di surga, pimpinan kebaktian dari awal hingga selesai. Kami telah diberkati oleh tuntunan firman Allah dan kuasa Roh Kudus yang menjadikan kami lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, terlebih akan tubuh dan darah Tuhan yang mengenangkan kepada kami selalu luar biasanya kasih pengorbanan Tuhan atas kami, agar kami makin setia sepanjang mengiring Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam segala dalam seluruh hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian dengan damai, sejahtera, sukacitanya berlimpah-limpah sepanjang kehidupan kita dalam persekutuan dan pertolongan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita sepanjang jalan hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.